Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kebetulan Noi, NIM 20551132112. Saya dari program studi pendidikan ekonomi di Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan peran kebudayaan bagi manusia. Dalam pembahasan definisi dan peran kebudayaan bagi manusia, kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal. Dan kebudayaan ini juga dapat diartikan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia atau masyarakat. Nah, tidak ada satupun masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Nah, tidak dapat dipungkiri juga bahwa kebudayaan selalu berubah sesuai dengan perubahan manusia dalam masyarakatnya. Nah, walaupun kadang-kadang masyarakat tidak menyadari perubahan yang telah terjadi. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh hal-hal yang berasal dari masyarakat dan kebudayaan itu sendiri. Nah, perubahan ini juga dapat disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan alam dan fisik tempat manusia hidup. Jadi, setiap kebudayaan akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan dalam masyarakatnya yang menjadi wadah dari kebudayaan tersebut. Nah, karena antara kebudayaan dan masyarakat yang saling berhubungan di mana masyarakat itu yang akan menghasilkan kebudayaan, sedangkan kebudayaan itu akan menentukan corak masyarakatnya. Nah, untuk mengetahui dan menambah wawasan kita tentang kebudayaan, mari kita melihat analisis menurut pendapat para ahli. Nah, di sini ada 5 menurut para ahli. Yang pertama yaitu Konjangningrat, dan yang kedua yaitu E.B. Taylor, dan yang ketiga yaitu Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, dan yang keempat yaitu Dewantara, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu C. Clark Kahn dan Kelly. Nah, mari kita bahas satu-satu menurut pendapat mereka tentang kebudayaan ini. Yang pertama yaitu Konjangningrat. Nah, menurutnya kebudayaan merupakan suatu sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu ada E.B. Taylor. Menurutnya, kebudayaan adalah kompleks yang menyangkut pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, dan kebiasaan lain yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Nah, menurut mereka, kebudayaan merupakan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dan yang keempat yaitu menurut Dewantara. Menurut Dewantara, kebudayaan merupakan buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menurut C. Clark Kahn dan Kelly. Kebudayaan menurut mereka adalah pola hidup yang tercipta dalam sejarah yang eksplisit, implisit, rasional, irasional, dan non-rasional yang terdapat dalam setiap waktu sebagai pedoman yang potensial bagi perilaku manusia. Nah, dari berbagai definisi yang telah dipaparkan oleh menurut para ahli tersebut, kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta manusia berupa buah pikiran, gagasan, norma, ide, aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kebudayaan sebagaimana telah diterangkan oleh para ahli tersebut telah dimiliki oleh setiap masyarakat. Setelah kita mengetahui dan mengenali definisi dari kebudayaan, adapun isi utama kebudayaan. Maksud dari isi utama kebudayaan ini merupakan segala macam ide dan gagasan manusia yang banyak timbul dalam masyarakat dan memberi jiwa kepada masyarakat itu. Nah, adapun isi utama dari kebudayaan ini ada 6, yaitu yang pertama sistem pengetahuan, dan yang kedua yaitu nilai, dan yang ketiga yaitu pandangan hidup, dan yang keempat yaitu religi atau agama, dan yang kelima yaitu persepsi, dan yang keenam atau isi utama kebudayaan yang keenam atau yang terakhir yaitu etos. Nah, mari kita mengetahui apa yang dimaksud dengan isi utama kebudayaan ini. Yang pertama yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan merupakan sistem perencanaan untuk menyimpulkan gagasan dari hasil pengamatan alat indera. Dan yang kedua yaitu nilai. Nilai merupakan kumpulan dari semua sikap dan perasaan yang selalu diperlihatkan melalui perilaku manusia tentang baik buruk, benar salah, baik terhadap objek material maupun non-material. Dan yang ketiga yaitu pandangan hidup. Nah, yang dimaksud dengan pandangan hidup ini merupakan suatu sistem pedoman yang dianut oleh golongan atau individu tertentu dalam masyarakat. Nah, yang keempat yaitu religi atau agama. Isi utama yang keempat ini merupakan semua gagasan yang berkaitan dengan
kenyataan yang tidak dapat ditentukan secara empirik. Inti dari pokok dari religi ini merupakan penyerahan manusia kepada Tuhan dalam keyakinan bahwa manusia tergantung kepada Tuhan dan Tuhan merupakan sumber keselamatan sejati bagi manusia. Dan yang kelima yaitu persepsi. Maksud dari persepsi ini merupakan pandangan seseorang yang bersifat individu terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Dan yang keenam yaitu etos. Etos ini merupakan watak khas yang terpancar dari suatu kebudayaan yang disebut dengan etos kebudayaan. Nah, etos kebudayaan ini menjadi pandangan hidup dari suatu pandangan hidup masyarakat tertentu yang membedakannya dari masyarakat lain. Setelah kita memahami definisi dan mengetahui isi-isi utama dari kebudayaan tersebut, sekarang mari kita mengenali dan mengetahui apa sih peran dan fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Nah, kebudayaan sendiri berfungsi mengatur agar manusia memahami bagaimana manusia harus bertingkah laku, berbuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masyarakat. Sehingga, segala ketentuan di dalam masyarakat diharapkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal pada lingkungan tersebut. Nah, masyarakat pun diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar agar semua dapat berjalan sesuai dengan harapan. Nah, kebudayaan juga berisi norma-norma sosial, yakni sebagai sendi-sendi masyarakat yang berisi sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh golongan bila mana peraturan yang dianggap baik untuk menjaga keutuhan dan keselamatan masyarakat. Nah, adapun peran dan fungsi kebudayaan tersebut bagi masyarakat. Yang pertama yaitu melindungi diri terhadap lingkungan alam. Dan yang kedua yaitu memberi kepuasan material atau spiritual bagi manusia dan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu memanfaatkan alam dan bila perlu menguasai alam dengan teknologi yang diciptakannya. Dan yang keempat, mengatur tata tertib dalam pergaulan masyarakat dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial. Kita telah memahami definisi dan telah membahas pokok-pokok utama dari kebudayaan ini dan telah mengetahui peran dan fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perubahan kebudayaan pada suatu tempat akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakatnya. Dapat kita simpulkan juga bahwa definisi dari kebudayaan adalah suatu proses yang bersifat simbolis, berkelanjutan, kumulatif, dan maju. Nah, suatu kebudayaan akan berkelanjutan karena sifat simbolis kebudayaan memungkinkannya dapat dengan mudah diteruskan dari seorang individu ke individu lain dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, akumulatif sendiri dalam artian unsur-unsur baru terus-menerus ditambahkan kepada kebudayaan yang ada. Nah, kebudayaan juga bersifat progresif dalam arti mencapai kontrol yang semakin meningkat terhadap alam dan semakin menjamin kehidupan yang semakin baik bagi manusia. Demikianlah bahwa kebudayaan akan selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, demikianlah penjelasan tentang definisi dan peran kebudayaan bagi manusia. Semoga dari pembahasan ini kita dapat memahami peran kita dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan kita. Saya, Kebetulan Noi, NIM 20051132 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Riau, pamit undur diri. Terima kasih. Shalom.